Tahun 2023 banyak yang bilang menjadi tahun gelap gulita, ada yang bilang juga tahun resesi dunia, ada juga yang bilang menjadi tahun pintu kiamat dunia akan dibuka atau telah dibuka. Aku panggil dua kawanku menjadi narasumber, teman ngobrol sih tepatnya. Kita bukan intelektual yang hebat-hebat kali, ilmuwan hebat kali, tidak. Kita sekedar ngobrol tentang tahun depan. Kita panggilkan yang pertama, Bang Arif Ritonga. Ini Bang. Oke. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Yang kedua, salah satu wanita yang smart people juga, wanita cantik, kita hadirkan malam ini, Bu Dita. Makasih loh Bang, kok dibilang cantik. Gimana kabar Bu Dita? Sehat ya? Sehat, agak-agak sakit, lagi musim kan ya. Oh, cuaca ekstrim ya. Tapi tumben sekali dan Anda agak cantik, agak beda malam ini. Apa pula? Oh, gitu ya? Ini tuh podcast dadakan ya. Aku tuh nggak ada dandan, nggak ada langsung bisa atau nggak suruh ngobrol. Ini podcastan ini nggak Oh, ada iya. gimana? Ini acara apa ini? Hah? Ngomong-ngomong santai aja Bang. Jadi gimana Bang? Kita bawa minum sendiri pula. Ya nggak apa-apa, kan? minum minum dulu ya. ya. Bang ini minum dulu ya. Boleh silakan. Aku batuk, aku sering minum ya Bang ya. Air hangat lah. Heeh. Kita ini guys di Pitu Coffee ya, kita syutingnya buat teman-teman yang pengen ngopi, datang aja ke Pitu Coffee di Ruko Tiban Mas, Blok A nomor 16. Tiban Mas, yang Tiban Sekupang boleh datang sini, yang mau podcast, yang mau ngopi, makan, nongki-nongki, sinilah semua hangout, oke? Gini pembahasannya. Tahun depan banyak yang bilang nih di medsos lagi viral 2023 menuju kiamat dunia. Nah, yang pertama dari Tapi kita dulu. aku serius deh. Aku tuh baru denger tuh dari Abang aja loh. Masa? Iya, maksudnya aku baca medsos. Ya, akhir-akhir ini kan berita-berita paling kanjuruan atau gosip artis cerai. Iya, kan. betul. Cuman aku tadi tuh lagi ngobrol sama teman aku kan. Dia tuh mau pergi ke Turki. Jalan-jalan? Jalan-jalan, terus aku Ah. nanya kan, why Turki Bang? Dia menolak untuk pergi ke Aceh, tapi dia pergi ke Turki kan. Oh, Terus dia alasannya? bilang, di Turki tuh lagi inflasi gila-gilaan. Jadi nilai tukar lira itu sama rupiah memang lagi rendah banget. Rendah banget. Jadi dia bilang kalau kita ke sana istilahnya kayak orang Singapura ke Batam lah ya. Jadi kita tuh rich Untung, people, iya, people untung lah. kali lah gitu ya, Untung beruntung banget sekali lah. ya. Dan aku Jadi- tuh baru tahu kalau inflasi Turki tuh 84%. Jadi kan kayak Gila ya. biasanya inflasi tuh cuman kayak ya 20 lah. Ya Pak, kalau di 3-4%. ke Indonesia paling di bawah 10 masih kan, 9, 8 kita gitu. di bawah 5 juga sering loh Bang. Iya, di bawah 5 sih. Ini Bang ini air apa ini bang? Tetangga Iya. sebelah ya? Tetangga sebelah airnya kayaknya buat gimana? Lagi hujan. Kalau seandainya tahun depan jadi resesi, ada yang bilang tahun gelap gulita, gelap beberapa negara gitu. Jokowi juga bilang ada 60 negara lebih mengalami supply energi kurang, jadi gelap gulita negaranya. Itu serius. Iya benar. Serius. Kalau Bang Arif gimana kalau misalnya tahun depan jadi kiamat di dunia? Nggak betul itu bang. Nggak betul ya? Karena dulu sempat ada paranormal, Ah. bahkan paranormal terkenal sekalipun gitu kan. Ya apa dibilang? Dan akhirnya dia kiamat sendirian. Dia kiamatnya sendiri gitu. Nggak Jadi? bawa kiamat, ibaratnya kayak kiamat besar gitu kan. Iya. Dan dia kiamat sendiri akhirnya wafat kan. Oh, Karena nggak gitu. ada yang bisa memprediksi kiamat ini sih kalau menurut saya ya. Iya. Iya kan? Berarti yang kiamat sebenarnya belum tentu tahun depan ya. Belum tentu sih. Kalau misalnya dari sisi ekonomi gimana? Enggak, aku pernah dengar sih yang kiamat sendiri itu kan kita diramalkan tahun berapa sih kemarin 2012. 12. Itu kan ya buktinya sekarang 2022 Iya. kita masih hidup Masih baik-baik hidup? aja Iya. gitu kan. Belum jadi kiamat ya? Apa Belum mungkin jadi karena kiamat. terbaca ibaratnya ada kiamat nggak jadi tahun 2012 karena manusia udah ada yang tahu gitu kan, jadi diundur gitu. Apa kayak mana sih? Cuman gejala-gejalanya udah mulai nampak. Udah mulai Misalnya iya. Sri Lanka lah, Afghanistan Oh, gitu, iya. Turki juga. Ada beberapa negara di Arab sana juga kan lagi down gitu loh. Nah mungkin peneliti ekonom dan segala macam melihat itu. Kalau Indonesia mengalami inflasi sampai 80%, gimana coba? Tapi ya kan tadi aku baru baca artikel gara-gara teman aku itu kan Bang, dan dia tuh, dan aku kaget nih top 10 itu Amerika, Eropa, Cina ya. Cina juga Cina inflasi loh. juga. Jadi terus di bawahnya tuh ada tulisan nih bagaimana dengan Indonesia. Dan Indonesia tuh sangat way down below gitu deh. Maksudnya hebat juga ya. Maksudnya selama ini kan boleh nyinggung politik dikit gak sih? Ah boleh. Maksudnya kan kayak Bang, presiden aku kita ngerokok tuh nggak apa-apa ya? Oke. boleh.
presiden kita digadang-gadang gagal lah, presiden titipan, tapi Ekonomi down lah gitu. dia tuh mampu menjaga kita tuh nggak ada di top 10, sedangkan negara-negara gede itu masuk gitu loh. Jadi Iya, kan ya. wow banget sih Indonesia sih menurut aku. Apa karena UMKM? Maksudnya daya beli kita tuh kan tinggi banget nih, apalagi buat di Shopee. Iya, betul, Tokped betul. gitu kan. Jadi sih. Iya kan, bahkan kayak Arif aja nih sebulan tuh pasti dengan gaji barista lah ya, dia bisa belanja di Shopee gitu kan. Berarti Oh. kita nih daya beli kan yang dibutuhkan Iya, iya. itu masih tinggi banget Indonesia. Benar. Tapi banyak Setuju nggak, Bang? Ya setuju. Kalau Indonesia menurutku tahun depan mungkin di Januarinya tidak langsung down, tidak langsung Tapi- inflasi tinggi, nggak mungkin di setahun 2 tahun kemudiannya gitu. Kalau mungkin negara lain udah collapse, udah down sekali, inflasinya tinggi sekali gitu kan. Kalau Indonesia menurut prediksiku, menurut feelingku gitulah, atau kepercayaan diriku, Indonesia nggak separah-separah negara-negara yang di luar itu. Tapi berarti kalau Bang bilang 1-2 tahun, berarti kita bakal kena Bisa jadi. inflasi. Tapi bisa kita antisipasi kalau misalnya pemerintah buat kebijakan atau rules yang mendukung meningkatkan ekonomi kita. Misalnya jangan beli barang dari luar, coba sama belanja sama kita. Kalau ada teman kita jualan, tetangga kita belanja ke dia gitu, jangan beli dari Cina lah, dari mana Iya, gitu, jangan. harusnya seperti itu. Iya, sesama Iya. kita aja. Iya. Nah, gitu. Itu salah satu meningkatkan daya beli warga Indonesia. Oh, Gitu. makanya mungkin apa UMKM lagi digenjot itu karena ini kali ya. Benar. Maksudnya kan kita jadi bergantung sama UMKM sih, karena kemarin kan aku sebetulnya lagi ngurus UMKM, cuman aku tuh jadi mikir emang kenapa sih kok UMKM ini tuh harus digenjot gitu loh. Ternyata memang setelah aku baca-baca ya itu, jadi buat Fungsinya meningkatkan- besar ya. Iya. Iya, fungsinya besar. Aku nggak ngerti nih membahas apa ini lah. Iya, Apa ngapain? Hah? Kok Kalau ini belanja- barista kan? Kok belanja Nah, Shopee beli di mana? Iya, kalau misalnya barista, kira-kira kalau misalnya inflasi nih atau harga kopi turun kali, rendah kali, Ah, gimana jualnya bang? iya. Atau harga kopi naik kali, tinggi kali, misalnya satu gelas berapa? 20-an. 20. Tiba-tiba tahun depan Januari 2023 langsung 70.000 satu cup. Berarti naik dong. Naik, ya Berarti gaji. gaji- Kalau gaji- gaji nggak naik gimana? Nggak bisa, harus naik juga gaji kami kayak mana ya? Kalau gaji nggak naik masih betah nggak di Pitu gitu? Nggak lah, nggak betul Cabut itu udah. lah ya. Masa harga kopi 70 gaji tetap segini. Nggak mungkin ya. Naik lah berarti. Tapi gaji Bang Arif tinggi ya, sampai kata Bu Dita masih bisa shopping online. Alhamdulillah sampai Gaji detik dia ini. paling tinggi. Oh iya. Alhamdulillah sampai detik ini lumayan lah bang. Biarnya cukup lah kan. Iya, iya, Untuk iya. pelajar. Kalau mau minta traktir sama dia. Mau ini mama dia. Kalau misalnya tahun depan Bang jadi kiamat dalam petik ekonomi, apa yang Bang Arif lakukan? Ini Antisipasi gitu. ekonomi rendah atau tinggi? Pokoknya anjlok hancur-hancurnya ekonomi di Indonesia atau di dunia. Apa yang Abang siapin dari sekarang? Ya Apa? menabung lah bang. Oh, menabung. Dari sekarang kan. Iya. Suatu saat nanti ketika ekonomi anjlok kita udah ada persiapan. Ada siapa? Sudah ada tabungan? Alhamdulillah sampai detik ini belum ada sih bang. Tapi kok pede kali kau. Dia pede kali tabung gitu. Belum ada. Enggak, ibaratnya kalau misalnya tahun depan kan kita berarti harus 50-50 nih Iya, kan. betul, Berarti betul, harus betul. kita jaga gitu kan. Jadi setelah Nah. udah dapat 2023, ketemu Januari, terus ekonomi Indonesia di krisis, mulai dari situ Bang Arif mulai nabung gitu. Iya. Oh iya pula ya. Cuma nabungnya agak inilah kan. Ah. Jadi keluar gaji langsung tabung aja terus anggap hilang aja. Nggak mabuk-mabuk lagi gitu. Apa nabung? Enggak. Tapi ini beneran ya. Maksudnya bukan apa ya. Memang kayak kejadian di Turki tuh aku lihat mereka tuh rata-rata udah punya saving buat 1-2 tahun ke Benar. depan. Iya, Bu. Tapi mereka pun itu akhirnya biasanya mereka pergi ke luar negeri 1-2 kali setahun ya kan, mungkin Sekarang- mereka lebih high daripada kita. Benar, benar. Sekarang buat staycation aja mereka nggak mampu. Iya. Oh, satu lagi. Di Inggris aku dengar mereka udah kelaparan. Ah, serius. 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 Iya. Dan bahkan banyak wanita di Inggris itu kerjanya menjadi PSK. Sampai karena nggak bisa makan ya warga negara Inggris, cewek-cewek di sana jadi PSK. PHK-nya juga tinggi, stok pangan juga krisis gitu loh. Iya. Iya, stok pangan mungkin kayak sembakonya lah gitu. Sampai banyak cewek di Inggris itu sekarang beralih profesi jadi PSK. Kenapa? Itu yang dapat cuan lebih cepat. Berarti
nanti aku besok mau sponsor lah bang. Jadi mau Kamu mau ngapain? Mau jualan? Ngapain? jual diri gitu? Bukan, maksudnya kayak mana? Aku nggak ngerti ya. Ya dia langsung bilang urus paspor Iya. kan. Mau ngapain? Di Inggris Nah. sekarang lagi krisis Oh, lagi pangan, krisis. krisis ekonomi. Oh. Sampai saking susahnya dapat job, dapat pekerjaan, khususnya nih cewek ya, Iya. cewek Inggris. Misalnya dia beralih dari kantoran, dia jadi PSK. Kenapa? Oh, demi ini. Iya, demi makan gitu loh, itu di Inggris. Makanya kaget kan, Rik. Maksudnya Iya. aku tuh baru tahu setelah aku baca berita-berita luar Iya, negeri tuh benar. parah, dan kita di Indonesia tuh masih kayak Masih enak lah ibaratnya. Belenggak-lenggak Iya, kita kan, betul, iya iya. kan. Masih suka-suka kita aja gitu ya bu. masih shopping, masih nggak Ke nabung, mall, happy-happy, jalan-jalan, Mabuk-mabukan. iya, mabuk-mabukan, rokok gitu. rokok. Jadi dia masih bisa beli 2 pak loh Bang. Iya. Padahal Sayang di nggak tuh? Makanya. di Sri Lanka, di Turki udah hemat-hemat lo makan. Iya. Bener. Iya, iya, Mungkin bener. tuh Bener. rokoknya Bener. pahit orang itu ya. Masih bisa ngopi dia nih ya. Bisa ngopi ya. Wah, Masih gila bisa Indonesia ngopi nih. pula. Iya, udah bersyukur Parah, kali ya. kan. Bang, tapi aku nanya deh, Ah, dengan kekayaan sembako kita nih, kan kita penghasil beras meskipun masih impor. masih lah. impor. Kopi pun kan di mana? Di Medan, di Brastagi. Iya, salah satu Di dalam. penghasil kopi terbesar di dunia kita. Mungkin nggak sih kita akan Krisis kehabisan bahan baku atau gimana gitu? sembako atau pangan. Pangan luas ya kan. Kalau pangan luas sih, nggak cuma kopi Kan doang kan. Sembada pangan. pangan itu tahun berapa sih? Itu masih nggak sih? Di zaman Soeharto. Tapi kalau menurut aku ya bang, ini buat teman. Iya. Karena sekarang pun anak-anak muda sekarang pun ibaratnya kalau untuk pangan kayak petani gitu, anak-anak sekarang udah nggak mau loh bu. Nggak mau, Ibaratnya kan? jadi petani itu Nah, dalam iya, negara, Bu. iya. Kalau untuk khusus untuk makan lah ibaratnya padi kan. Benar, benar, untuk, benar. untuk itu Beras, iya. berat lah mungkin untuk kita ke depannya. Enggak, tapi itu cuman buat kita yang di kota atau yang di desa-desa itu juga. Di desa juga. Iya, desa Itu sama. nggak mau lagi. Iya. Pada ke kota semua ya. Mereka nggak mau capek kan? Iya betul. Anak muda. Nah, nggak mau jorok kan. Apalagi anak muda sekarang Iya. gadget aja bu. Dia Aneh. nggak mau jorok guys. Bukan saya loh bu. Maksudnya orang gitu. Berarti anak muda sekarang kebanyakan kayak Iya gitu benar. kan. Itulah salah satu Sama yang zamannya. pengen kita edukasi Iya, anak-anak betul, muda. betul. Jangan memandang kalau petani itu jelek, Iya, hina iya. gitu, jangan. Karena memang enggak kan. Enggak. Itu lagi ada gerakannya nggak sih sekarang tuh? Sempat Iya, dipermasalahin dulu, di suatu dulu. podcast juga barusan ya. Ada. Iya. Jadi kan ya sama pertanyaannya, kenapa sih anak sekarang nggak mau jadi petani gitu? Nah, Terus kalau semua ya konten udah. kreator, youtuber, selebgram, siapa yang nanam padi? Kita nanam beras Enggak, kan? enggak, kan gini bang. Makanya. Kan biasa, hai guys, aku lagi liburan Ah, nih. Kali, ah. hai guys, aku lagi nanam padi. Nah, Gitu, kan bisa juga sekalian Bisa kan? juga, Iya, Betul betul betul. Kalian tahu nggak sih cara nanam padi? Ah. Aku bikinin dulu loh guys, gitu Iya, kan? iya. Itu Buat menarik, vlognya kan? ya. Itu Ada menarik, nggak sih kan? itunya konten? Ada. Ya itu hanya konten doang, Ada nggak mungkin sih? sekali 2 kali, tapi nggak rutin Serius. bertahun-tahun dia menjalani profesi nyangkul langsung, nggak mungkin hanya sekedar untuk konten doang gitu. Tapi ya yang aku tahu di Cina itu ada satu, soalnya teman aku tuh dia subscribe ke channelnya kakak ini ya. Hmm. Dia tuh tinggal di pedalaman gitu. Dan Oh, dia tuh swasembada perkampungan. pangan. Aku pun nggak tahu sih di Cina. Buat Cina. dirinya sendiri. Jadi dia nanam kebutuhan dia. Terus sehari-hari dia makan dari situ. Jadi menurut itu Oh. tuh sangat menginspirasi. Bener, Iya bener, sih. bener, bener. Apakah di Indonesia tuh ada nggak sih? Aku nggak tahu sih, aku belum Ada tahu. aja, tapi Ada aja, mungkin Mas. nggak kita tahu di mana kan. Karena dia nggak punya channel YouTube. Benar. Bagaimana kan? Aku pun heran kok cewek ini tuh rutin upload. Tapi kan dia sehari-hari tuh begitu, makannya tuh dari kebunnya dia sendiri Iya, gitu. iya. Tapi dia punya koneksi internet bagus kan. Mungkin Dia di bisa bukit-bukit. upload, Iya. Iya. Kalau dari Bu Dita sendiri nih, seandainya tahun depan 2023 tahun krisis lah, tahun resesi itu, ekonomi anjlok parah. Apa yang harus dipersiapkan dari sekarang? Ini ada kurang lebih waktu 2 bulan lagi kan? 2 bulan sih Iya. mepet sih sebenarnya. Sebenarnya sih bang, mau resesi atau enggak, menurut aku sih sebagai anak muda lah ya, kita harus Oh, mulai sadar. Bu Dita masih muda. masih- Tebak Jangan- aku umur berapa? Jangan merasa sok muda lah ya kan. Udah tua kan. Aku sama Bang Laban lebih muda siapa? Pasti Topiknya muda anak topik dong. itu ya, topik itu. Aku tuh. sama Arif dia lebih muda siapa? Iya iyalah. Ya, next. Apa yang mau disiapin? Ya itu sih, itu benar sih Rif. Maksudnya kita tuh dari muda tuh kita udah harus punya tabungan. Nabung. Kita harus investasi yang bukan investasi apa ya, abal-abal lah istilahnya, investasi yang jelas-jelas aja, mungkin kayak emas atau reksadana, tapi reksadana Benar. yang jelas. Iya.
lagi. Tapi kalau waktunya tinggal 2 bulan, ya memang harus dimulai sih. Maksudnya kan kita nggak tahu nih, apakah benar Januari, apakah Paling tidak ada lah. 2024. Paling tapi tidak ada lah yang ditabung gitu. harus mulai dari sekarang, Iya Bang. sih. Harus Mulai hari dari ini. sekarang. Contoh sekarang kayak, boleh sebut merek nggak? Enggak, Nggak boleh ya? nggak bisa. Di suatu Aku main Kota. investasi. di suatu BUMN. Oke, boleh Itu kalau kan dia BUMN. menawarkan buat mulai menabung emas mulai 100.000 rupiah nih. Oh. Itu kan bisa nih, maksudnya Benar, dengan 100.000 tuh kita bisa ngeemasin tabungan Enggak, kita. di bawah 100 bisa kok. Serius? Ada BUMN yang hijau-hijau itu. Yang hijau-hijau Ah, itu iya. sama maksudnya. Aku pun nabung di hijau-hijau itu. Iya, sama Itu gitu bener juga. loh. Jadi kayak misalkan kamu gajinya sekian nih, kan 100.000 mungkin kan sebulan nggak berat kan. Jadi Iya. masukin ke situ, itu berubah nilainya jadi nilai emas. Iya, Itu nilai kan- emas bukan ininya, bukan langsung fisiknya dibeli gitu. Iya, jadi sejauh ini yang aku anggap nggak pernah turun itu kan cuman emas kan. Iya, naik sih. Perumahan pun sekarang istilah harganya udah nggak terjangkau lah buat kita. Ini developer pun ya kalau rumah 1M sekarang siapa sih yang bisa beli? Di Iya, itu Jakarta kan pasti. udah mulai segitu. Iya, pasti KPR. 1 M ya bang? Nah, Mahal. sekarang rumah di Jakarta tuh lebarnya 4 meter, ke belakang paling 10 meter aja. Iya, gitulah. Iya, beneran. Yang sanggup beli rumah Jakarta anak-anak sultan lah. Iya. Iya, Dengan beli lebar- rumah ya. Dengan Ah. lebar cuma 4 meter itu Wah, loh. udah, itu Istilahnya anak kita udah sultan mulai juga. semakin naik gitu kan. Ada tips lain nggak selain itu, selain nabung? Kalau aku sih Apa deh? mau di investasi bodong sih bang. Kenapa? Investasi Kayak gitu. bodong. Biar Lu gila. wah murah Wah. banget. Nggak boleh Itu sebut dulu. Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Itu dulu. Itu dulu ya. Kalau dari aku, ya mungkin sepakat kita ya, kita nabung iya. uang, investasi, dan lain-lain. Satu lagi, Apa tuh bang? lifestyle. Lifestyle ya bang. Hemat-hemat dong. Iya bener sih bener. Gitu. Ubah gaya hidup kalian. Kita juga biasanya ini mabuk misalnya 1 bulan 5 kali. Dari tadi disinggung. Ya. Dari tadi kena Hai bang, kena nanti terus gue ini. keluarga nonton. Bilang itu nggak betul itu bang. Aku Oh enggak betul ya? Mana Oh enggak. betul itu? Oh iya iya iya. Ada. Oh enggak. Mana? Rajin sholat berarti ya? Iya sekali aja nggak apa-apa lah. Oh, sekali. Sekali-sekali gitu. Sekali-sekali sholatnya apa mabuknya? Apa mau mabuk gitu? Gaya hidup diubah. Ya setuju Iya, sih. Ya, setuju. misalnya kurang-kurangilah dulu belanja online, belanja offline. Kalau misalnya sepatu masih ada, pakai yang masih bisa pakai, udah nggak usah beli baru gitu. Kalau jamnya masih bagus, aku aja nggak pakai jam ya udah. Jangan dulu lah beli yang nggak penting gitu loh. Yang penting bisa makan nasi, makan sayur, lauk pauk ada udah. Aku kayak Ini demi mempersiapkan tahun depan ya kan. Dia pakai jam. Bang. Iya, jam Mahal ya? pakai Pakai kalung, cincin kalung lihat kita emas nggak lagi. ada. Berarti tinggi ya gaji barista di sini. Kayaknya iya orang ownernya dia tuh nggak Iya, pakai apa-apa loh. Iya, lebih glamor hidupnya karyawannya gitu kan. Kan Padahal bener. owner Kalau mereka kafenya traktir minta dia kan. Kan minta Makanya aku. ibaratnya jadi pekerjaan kita itu nggak satu bang, ibaratnya ada ini juga. gitu Oh, kan, ada jadi apa, side gitu. jobmu apa selain ini? Ada lah, yang penting selagi halal ya. Kenapa? Memang halal. halal. Tapi berapa kali aku lihat di tempat-tempat yang tidak halal aku lihat Itu di mana? Itu di mana? Jangan karena resesi sama kayak warga negara Inggris jadi jual diri, PSK, jangan kayak gitu nggak ya? Jangan lah bang, HP Jangan. bang, wih jauh-jauh lah. Apalagi di luar sana kan di Batam ini Iya, dikenal iya. dengan Parah. konotasi negatif kan enggak kan? Rip, kau kalau Parah gitu emang. bilang-bilang lah sama owner. Kan kau ngasih persenan dulu loh. Oh iya, kena jatah itu ya kan? Kan dia punya sampingan, aku Nggak juga ada. punya sampingan. Jadi kerjaan kau apa? Oke, persenannya buat aku berapa gitu kan. Potong atas tuh bang. Jadi kau pagi boleh lah datang telat 1 jam ya gitu. Itu kayak Marco Prasio, kan? Apa pula markoperasi? Marco ini ya loh. Ada persenannya Ada gitu pesanan, ya? jadi kau punya uang berapa? 2 juta, potong atas ya. Oh, Mau nggak? Mau nggak potong atas? langsung potong di depan itu loh. Iyalah, potong atas Iya. kan. Makanya kalian yang butuhkan duit pinjamlah ke koperasi. Bang Arif udah nikah belum? Belum sih bang. Kalau misalnya 2023 kiamat gimana? Enggak nikah dong? Itulah, aku belum tahu juga. Jadi ibaratnya nggak mungkin lah bang kalau untuk Belum, kiamat. ya. Kan dari dulu itu udah booming dari dulu kan. Mau kiamat, tapi nggak memang, jadi-jadi. Ya, ibaratnya lah aku kan pribadi, ibaratnya yang lihat di luar sana Benar, lah, gitu benar. kan, yang aku jalani gitu kan. Hmm. Tapi memang iya sih bang, kayak orang mabuk-mabukan diumbar-umbar. Iya. Kayak Udah. orang jinah sekarang diumbar-umbar. Udah nggak malu lagi, Udah nggak ada gitu. lagi Iya. aibnya. Jadi itu kan memang betul, memang ada hadisnya kan. Iya. Kalau untuk ini kan. Jadi aku pikir Berarti ini udah tanda-tanda memang kiamat bisa sudah mau jadi dekat. sih. Bisa jadi. Iya. Tapi
Aku ada baca ramalan sih bang, Gimana? ramalan Jawa Cuaca. sih, kan aku orang Jawa. Oh. Ya, sekarang lagi hujan. Ini bukan ramalan ya, ini kenyataan. Apa Abang ini? pernah denger Nama nggak? buku apa itu ya? Apa? Iya. Joko Bodo bukan? Bukan. Jamka Jayabaya. Oh, iya iya. Itu ternyata isi-isinya tuh mirip-mirip sama Al-Quran sih, kan karena aku muslim ya, aku nggak tahu kitab-kitab lain, cuman isinya tuh mirip. Jadi kayak apa ya, di Jamka Jayabaya tuh ditulis kiamat tuh sudah dekat saat laki-laki menjadi seperti perempuan dan perempuan menjadi seperti laki-laki. Kebalikannya ya. Kebalikannya banyak sih udah Iya. sekarang. Terus di saat apa sih dia tuh nulisnya kayak implicit apa sih ya, kayak Moral juga nggak ada lagi gitu iya, lah. kayak orang sudah tidak malu lagi. Betul, udah Terus banyak. pakaian-pakaian semakin Hmm. apa sih dia nulisnya, bukan minim ya, pokoknya orang seperti tidak memakai baju, nah Benar, kayak benar, gitu. benar. Jadi kan kayak sekarang nih ya tanda-tandanya jujur aja udah banyak. Udah nampak ya? Udah parah Nampak sih. sudah. Apalagi tahun depan ya. Gimana Pak lagi ya tahun depan? Aku pakai celana jeans ini udah Apa tanda loh. akan lebih parah lagi tahun depan gitu? Mungkin moral juga down, ekonomi juga anjlok. Wow. Tambah lagi, Ada, ini iya. lagi nih. Masih nggak perang di Rusia? Iya. Belum selesai. Sampai sekarang ya. Iya, sama Ukraina. Aku kira dengan aku nggak lihat medsos itu udah selesai, ternyata belum. Belum. Gila ya. Dan mereka perang itu, aku dapat info Rusia untung 1 hari. Untung. Untung dari perang ini. Wow. Beruntung Nah, 5M 1 hari dengan adanya perang Rusia versus Ukraina. bentar. Aku tahu mereka tuh, anakku kan suka pesawat ya. Ah, Dia tuh ngancurin pesawat kargo dan aku kira pesawat kargo itu punya Rusia, ternyata punya Ukraina, Antonov 225 apa sih namanya itulah. Itu cuma satu di dunia, pesawatnya gede, baling-balingnya 6. Hancur dibom sama Rusia. Jadi sekarang begitu ngetik Antonov ya, langsung itu- muncul tuh. iya, padahal kan aku maksudnya mau nunjukin ke anakku, dia kan suka pesawat Iya, iya, kargo. Jadi kita lihatnya tuh pesawat-pesawat lagi terbang. Benar. Enggak, sekarang itu isinya si Antonov tuh lagi dibom Iya, sama benar. Rusia. Jadi aku Nana bentar deh ya, mama coba search yang lain dulu. Jadi kalau cuma ngetik Antonov itu ternyata Antonov lagi dibom sama Rusia. Benar. Iya. Mereka buang uang Dan itu 1M itu untuk perang itu Hmm. 1M, tapi dapat untung 6M. Dan bom kan nggak gratis bang, bom Ya, kan makanya, mereka bayar. tuh ngebom satu hanggar gitu kan ya nggak murah, tapi kok untung gitu loh. Ya itulah. Mana tahu dengan kejadian itu ada yang beli bomnya. Bisa jadi. Dengan dia menghancurkan Iya, dengan terjadi transaksi. Kargonya Ukraina, Iya. apa yang diharap ya? Berarti Pasti Ukraina ada yang nggak bisa pembeli-pembeli, transaksi iya ya? transaksi dari luar kan. Ih, Iya. jago kali bomnya. Kita beli yuk bom Rusia, keren tuh. Coba bayangin, kan bisa juga. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Iya. Dahsyat kali Iya bomnya, sih. kita beli yuk gitu. Dia bener- BBM-nya aja lebih murah loh banding Arab. BBM Rusia. Iya, mau beli Indonesia ke sana tapi nggak jadi. Harga BBM Rusia, kalau kita beli ke Rusia lebih murah harganya banding kalau kita beli di negara Timur Tengah. Tapi kita GNB bukan sih? Nah itulah, yang penting kalau dari segi harga lebih murah lah kalau kita beli minyak BBM dari Rusia. Iya sih. Iya, Bang, Rusia ngasih harga lebih Aku murah. nggak enak di atas sini. Kok gini Kenapa? kok bisa ya? Masa aku di atas sih gitu loh. Ya nggak apa-apa. Masa aku rasanya enak gitu. Gimana, kedinginan Jadi ya? aku pikir kayak masa aku di atas gitu. Masa Nggak orang, apa-apa sih. masa yang di atas Cucu sawah, aja. masa di In ini di front bawah gitu. kan. Iya. Gini aja lah aku deh ya. Atau kayak Oh, apa ya? sekarang kamu jongkok kayak Lagi Aduh, gitu pun lepas boleh. aja kayak gini. Abang nikah lah sebelum datang kiamat. Nanti dong cari kan abang. Nanti kalau udah kiamat 2003, abang belum nikah gimana? Kayak mana? Iya, Udah takdir bener, ya berarti. Iya, kan? udah rasain yang enak-enak itu belum? Kalau nikah belum abang. Kawin udah. Kawin udah. Oh. Kok Jadi udah rasain yang enak-enak itu gitu. kok kalian ini udah nikah aja belum? Ya kan? Karena mau kiamat kan. Enggak, aku Udah mau serius deh. Nabung deh. Nabung dulu Iya, ya. Emang harus Iya, nabung iya, lah iya. memang, ya kan? Iya benar sih, benar. Terus nikah sama kawin itu beda. Oh beda ya? Gimana enak nikah ya kepada dua jomblo yang ada di aku nih. ya kan? Aku masih polos soalnya, soal dunia itu kurang tahu sih sebenarnya. Kayak kucing. Dunia nikah, kawin, saya masih polos sekali bu. Belum tahu tentang itu. Gitu. Pokoknya Kalau- dengan kawin itu Tapi kalau kita membahas, iya membahas ke sana, kok rasaku kajian kita tuh Terlalu tinggi kali. kayaknya. Padahal belum kiamat kan? Padahal belum, ibaratnya Nah. karena kita pernah membahas hal seperti itu gitu kan. Dan akhirnya membahas kiamat itu di luar kiamat loh bang. Betul. Bahwasanya itu fatal yang kita Iya, bahas iya. ini sebetulnya kan gitu kan. Terus gini, gimana? kenapa orang nggak percaya misalnya banyak nggak yakin tahun depan itu tahun resesi, tahun gelap gulita, tahun pintu kiamat dunia dibuka? Hmm. Karena seperti tadi,
warga negara Indonesia hidupnya masih enak kayak kita, masih Iya. duduk. Iya, Mas. Jadi nggak yakin loh, 2 bulan lagi kiamat, anjlok ekonomi, resesi, kayak Wow. Turki. Nggak, itu- Nggak yakin dia, Itu nggak yakin. hal yang paling simpel itu dari penggunaan air deh bang. Aku tuh kemarin nonton vlog ya. Jadi orang tuh anaknya orang Indonesia belajar di Australia. Jadi dia tuh nanyain ke suami istri Australia ini soal mandi. Oh, Jadi terus bilang kalau kalian mandi berapa kali sehari gitu. Ya mandi 1 kali sehari lah, memang orang-orang di dunia mandi berapa kali sehari. Kan mereka nggak tahu di luar negeri iya kan. nggak tahu ya. Terus kami mandi 2 kali sehari di Indonesia. Terus apa gitu, kalian menghabiskan air berapa banyak dengan mandi 2 kali sehari? Itu Oh, adalah gitu. pemborosan Iya, air, benar-benar. bla, bla, bla. Jadi kita tuh kayak air bersih tuh melimpah. Padahal di negara-negara lain tuh mandi sekali sehari tuh ya juga demi hemat air itu. Iya ya, Jadi berarti dengan- dari dulu negara lain udah melakukan penghematan yang wow gitu ya. Yang udah extraction ya kan. Maksudnya udah melebihi Padahal kita di kapasitas, Indonesia, ya kan? berarti hidup kita di Indonesia ini udah enak kali Udah kan. Tuh, ya? bener-bener iya, makanya lah air. Coba siapa yang nggak menghambur-hamburkan air? Ya? Siapa yang mandi di sini lebih dari 2 kali? Pasti ada, pasti Pasti banyak. Aku pun Kadang ada siang 3 mandi kan? kali, Iya betul. Malam Kadang kita berkeringatan. gerah kan, Iya, kadang mandi. siang kan. Ini aja habis ini pulang mandi kan. Oh, iya ya. Maksudnya kita tuh bener-bener air tuh banyak. Terus makanan kayak tinggal ngambil doang. Padahal di luar negeri tuh kayak mereka tuh ngebekuin bayam loh. Dan di sini aku bilang, Bi, kita bisa ngebekuin sayuran loh, caranya gini-gini. Iya. Ya nggak seger lah bu, ya ini Iya, lah iya, pasti iya. gitu Indonesia kan. nggak mau Pasti gitu. kan. Kita tuh maunya semua fresh, Yang fresh. Ya di sini bisa, di luar negeri selama musim dingin, Pasti kayak gitu ya. iya makanya. Dan mereka tuh udah bener-bener berhemat di air dan sebagainya. Mungkin Wow, ngelelehin salju. Kalian jangan lupa datang ya ke Pitu Cafe, Loh. tepatnya di Batam, Iban Mas, Ini- Blok A nomor 16. Oke? Saya tunggu kedatangan Anda. Barista teladan. Oh, barista. Naik gajimu 100 Ini naik kan? Naik kan aja ya. Oh. Naik gaji kan? Karena depan big boss gitu lah ya. Iya, jadi harus kayak gitu Oh. lah. Oke. Sama sih gaya hidup sih. Iya, harus diubah. Iya. Gen Z ala Gen Z. Kita nih gen apa bang? Jadi dulu Bang, Ini ada enggak kawanku di atas dulu Gen Z kan, lah. kawan dulu kan di depan kan. Hmm. Jadi dia memang glamor lah, glamor dia wah gitu. Cewek, cowok. Cowok. Heeh. Padahal dia itu ibaratnya ngerental mobil gitu kan, ibaratnya gaji dia tuh habis ke situ aja gitu. Tapi kadang aku pikir kan, bisa ya manusia ibaratnya hidup kayak gitu kan Bang. Bisa hidup. Iya, padahal ibaratnya kita rental mobilnya ada berapa coba? Gajinya Belum berapa? Kita tiap malam Gajinya? apa segala macam gitu kan. Gajinya tinggi nggak? Gajinya setara-setara inilah. UMK? Kan? Nah, tapi aku pikir kan Ada set jobnya kali ya kan? bisa jadi Kita sih nggak tahu. sejuk dia ya mungkin ya. Nggak tahu dia pacaran sama tante-tante. Tapi memang gitu. anak-anak sini, anak-anak sini memang kayak gitu sih Bang. Iya ya. Memang Batam ya? ibaratnya iya, memang Iya sih. wah Batam dunia hiburannya memang kuat ya. gila Bang. Emang ampun lah udah. Itu buat yang Ah. mau terpengaruh. Iya, Dunia Iya. hiburan. Iya betul. Ya kayak aku sama sekali nggak pernah terpengaruh. Nggak pernah ya Bang. Walaupun pernah aku masuk Kita di nggak tahu di Batam. diskotik itu. Aku semua diskotik tahu di Batam ini. Kemarin kita sama kan Bang? Bar, jangan. Biasa. Nanti kalau aku ketemu dia guys, aku vlog ya. Kalau aku ketemu Ya vlog. Makanya dari situ ikut-ikutan berarti jadi boros. Jadi Dunia makanya entertainment itu. lah, kayak mana sih gitu kan? Kan Penasaran. kita kan penasaran Bang. Jadi aku Oh. orangnya memang penasaran, aku tinggi memang. Kayak mana sih gini supaya Ujungnya terjerumus ikut. dan sekarang Dan sekarang kalau gue terjerumus ikut bilang lah. Bukan, maksudnya berarti kayak Pengakuan. gini gitu Pengakuan kan. aja. Nah, berarti kayak gini rupanya memang kayak gitu kan gitu kan. Karena ada kayak gini gitu kan. ini nanti ganti jadi curhat bang. Curhat barista ya. Oh curhat bar berarti, curhat barista gitu. Oh, BBM kan naik Oke. kemarin kan. Iya. Dari 7.650 Pertalite kan. Dia yang lain juga naik kan, Pertamax ini naik juga. Itu ya aku potong pula. Itu kenapa sih bisa mempengaruhi inflasi? Udah pastilah, kan kebutuhan masyarakat juga. Enggak maksudnya Mempengaruhi APBN. karena kita nggak sanggup beli lagi, jadi gimana sih hubungannya tuh gimana sih sebenarnya? Maksudnya ya inflasi. Udah pasti inflasi dong. Kalau Enggak, aku- misalnya iya, gimana? pertama, sebenarnya harga BBM itu harga yang selama ini 7.650 ya. Itu bukan harga yang sebenarnya. Iya sih. Itu disubsidi dari APBN. Jadi uang APBN yang menanggulangi gitu loh ecek-eceknya. Mendolankan lah gitu Iya, ya. mendolankan. Tapi dijual ke rakyat dengan harga murah kali.
Nah sama, itu Nah. juga di YouTube tuh orang-orang pada komentar kok di Indonesia harga BBM murah kali gitu. Di Gitu. tempat kita tuh segini Wih. gitu. Tapi di subsidi BBM kan. Kalau di subsidi APBN secara terus menerus, APBN habis dong. Iya betul. Organisasi yang kecil aja, organisasi kecil apapun yang kita lihat di masyarakat, ormas entah apapun itu, tidak akan pernah kas kosong rupiah. Apa Bali negara, apalagi negara kan? Nggak mungkin dong kas negara kosong nol. Betul. Kalau APBN terus terkuras ke subsidi, habis APBN. Kalau nggak ada kas negara, hancur lagi kita. Makanya dinaikkan harganya biar dipotong subsidinya, biar nggak segitu lagi. Mungkin dulu 500 triliun subsidi setahun, sekarang bilanglah 2,5 atau 200 triliun gitu. Nggak, itu awalnya kenapa sih kok kita disubsidi BBM supaya kita Bisa menjangkau membeli. Oh. Nah, gitu. Ya kalau harga sebenarnya 19.000, 18.000. Selama ini dibuat 7.500 pun, 2-3 kali lipat, 2 kali lipat. Berarti memang harus dipotong ya karena Ya harus kan dipotong, harus dibantu warga gitu. Iya, Gitu. memang harus Enggak, turun sekarang- ibaratnya langsung ya. sekarang kita udah berlebihan loh, kayak mobil atau motor di jalan. Akhirnya kita malah semakin ngelebarin jalan-jalan tapi kayak nggak ada solusi. Enggak, itu bukan solusinya. Iya. Kalau menurutku solusinya buat regulasi, kurangi pemakaian atau pembelian kendaraan, terutama mobil. Tapi harus didukung sama infrastruktur. Iya, tapi di stop dulu. Maksudnya Iya kan? infrastruktur apa kayak kendaraan umum? Benar, mungkin itu lebih mungkin infrastruktur atau kendaraan umum, kendaraan massal Bukan infrastruktur butuh sih, sorry. butuh waktu lebih lama. Iya. Yang lebih cepat penanggulangannya buat regulasi stop atau batasi pembelian kendaraan yang baru. Itu lebih gampang dilaksanakan di awal dulu. Kemudian kedua disusul kemudian bangun mungkin MRT atau perbanyak armada kayak Trans Batam, Transjakarta, tambah kereta api, monorail dan sebagainya. Iya. Tapi yang paling penting dari situ permasalahannya, ini lagi balik-balik kalau setiap kita nongki apa? Masalah populasi. Iyalah. Wah, nyinggungnya sampai populasi itu. Itu akar permasalahannya. Makin banyak anak, makin banyak manusia, makin banyak penduduk, masalah auto banyak. Benar sih. Iya ya. Perkiralah kita pangannya banyak sampai ngimpor. Kalau banyak manusia, cukup nggak Bu Eka di tangan anak pakai motor punya anak 4? Nggak mungkin. Iya. Waktu itu akan berpikir Mungkin bolak-balik. beli mobil. Bener nggak? Pangan. Sama nggak budgetnya ketika Bu Dita membelanjai 2 anak? Ini khusus pangan aja. Dengan membelanjai 4 atau 6 anak. Beda sih. Spend money mana lebih banyak? Waktu kami baru nikah belum punya anak itu hura-hura banget. Beda kan? Setelah punya anak. Banyak kendaraan, banyak penduduk, banyak kendaraan di jalan. So, macet kan? Coba kalau penduduk kita dikit di Batam ini, bikinlah 200.000, 500.000. Nggak semacet ini tiban itu. Berarti harus Kendaraan juga dibatasi sedikit. dong Iya, harus caranya ya. dibatasi. Mungkin program KBK atau dikasih edukasi jangan dulu punya anak banyak-banyak, atau kasih apresiasi yang belum punya anak dalam berapa tahun ke depan gitu-gitu. Ya kalau memang di judge gini, jangan banyak kau buat anak, nggak ada yang terima. Siapa kali kau ngatur-ngatur kali kau, kan gitu kan? Pokoknya enak ada ya. Jadi harus ada regulasinya, ada apresiasi. Misalnya siapa yang baru nikah, yang pengen nikah, kasih petunjuk-tunjuk, clue-cluenya gini loh, nanti nikah berapa tahun, dapat tunjangan kalau belum punya anak setahun 2 tahun misalnya gitu. Terus kalau nggak Boleh lebih sih. otoriter kalau nggak. Iya. Cukup punya anak 2, lewat dari itu nggak bisa masuk kakak, nggak bisa masuk dari discapil segala bla, kasih teguran keras. Cukup punya anak 2. Tapi kalau Gitu. aku di ASN ini bang, kan suamiku ASN, itu tunjangan stop di anak ketiga. Ya udah, 2 atau 3 aja. Terus aku pernah tahu peraturan di mana ya, jadi kalau satu keluarga di Jakarta ya, misalkan punya anak 2 kan berarti berempat nih, Iya. itu mobil maksimal 2. Dan aku setuju banget sih sama Coba itu. kurangi kalau cuma 1 aja, kan lebih kurang. Iya, Buat regulasi cukup 1 kakak atau 1 rumah, 1 keluarga, 1 mobil atau 1 motor. Ini faktanya yang punya duit, yang anak sultan, berapa mobilnya bang? Iya. Anaknya kuliah 1, istrinya 1, bapaknya 1. Udah banyak, masuk ke jalan, kuantitas kendaraan makin nambah, apa nggak macet? Iya Iya. betul. Itu masalah macet loh. Tambah lagi buang sampah. Kalau sampah 10 orang membuang, kan sedikit ngumpulin. Kumpulinlah orang yang buang sampah 275 juta jiwa. Berapa ton sampah naik di sungai, di laut? Pencemaran laut setiap hari naik.
penghasilan ikan laut makin dikit. Misalnya hari ini seton, 2 minggu lagi nggak dapat lagi seton dari laut di Karena laut udah tercemar kan. bukan tercemar juga, karena nelayan-nelayan ibaratnya kan udah mengambil ikan karena setiap Ya hari. itu lagi, tambah lagi pencemaran. Iya. Stok ikan di laut yang ditangkap 1 ton atau berapa ton. Sedangkan yang minta ikan di Indonesia 275 juta jiwa. Karena dulu pernah Bu, jadi aku pernah jumpa sama ikan gitu kan. Jadi aku tanya ikan kenapa sekarang ikan payah ya? Karena keluarga Siapa yang mau saya tanya si ikan ya? si ikannya. Iya. Jadi barusan mau nanya gitu. Sadar. Iya, karena ikannya bilang mana bang tiap hari diambili, kata tiap hari diambili. Teman-temanku Normal. ditangkapi gitu Iya, kan. sampai keluarga kok kayak sekarang sendirian aku hidup ini bang, kasih namanya aku. Coba bilang lo mana nelayan katanya. Ya kita mau bilang kayak mana kan? Oke lah ikan, hati-hati ikan bilang. Tapi sebenarnya kalau mahasiswa itu agak sensitif sih Bang, soalnya kan kalau Kan masih ranah secara ekonomi gitu. agama sih, Soal pencemaran lingkungan. bukan soal Anak. Heeh. Oh. Jadi aku nggak berani bahas lebih Oh benar lanjut. gitu ya. Iya. Iya. Tapi walaupun misalnya buat anak nih, misalnya Bang Arif nikah nih nanti nih, gak usah banyak-banyak, ya 1 atau 2 gitu. Iya. Cuman nunjukkan aja, oh berarti goyangannya top chair gitu ya kan. Tapi Gak usah banyak-banyak kan. pokoknya jadikan 1 2 berhasil. Ah udah, gitu. ngerti. Top chair aku kan gitu prestasi sebagai laki-laki. Misalnya coba-coba jadi. Oh jangan, nikah dulu Bang. Oh, nikah dulu. Resmi nikah dulu Iya, baru maksud aku kan gitu. nikah. Misalnya ada 2 nih Ah. kan. Jadi coba-coba misalnya kan supaya jadi Enggak, gitu. kita udah antisipasi. Oh, udah antisipasi Udah ada ya? pencegahannya yang Kalau preventif. kalau kamu nikah kamu pasti antisipasi. Kalau kamu Benar. nggak nikah, nah Nggak gimana? antisipasi. Oh, nggak antisipasi. Karena kan kamu nggak tahu nih anak diurus siapa, Iya, ngurusnya benar, gimana. benar. Kalau kamu nikah tuh begitu nikah ya. Apa sih tahu nih buat jombloers ya? Nikah tuh senangnya kalau kata orang-orang tuh cuma 3 hari. Setelah 3 Iya. hari tuh uang. Serius, Bu? Iya benar. Manisnya itu memang paling ya 2-3 hari benar Aku sih. dulu sih, aku kira cuma omong kosong ya, tapi ternyata setelah agak lama sih, aku beberapa bulan, terus habis aku hamil langsung, sayang gimana nih, kita harus cek dokter sebulan sekali, oke sekian, budget sekian, nanti belum budget setelah anaknya lahir, oh sekian. Iya. Jadi terus ngitungnya sekian gitu, jadi ya, dan itu berlangsung sampai detik Benar, ini Mama. gitu. Iya. Dan suamiku kan juga, kan alhamdulillah aku udah pas cewek cowok lah ya. Dan aku selalu godain dia kan, punya anak lagi ya. Oh, ada plan mau buat nambah lagi ya? Buat sering nambahnya belum. Oh. Janganlah Bu, populasi Batam udah padat kali, udah macet kali Tiban loh satlingnya. Ah, masa gara-gara ada berita populasi sih? Nggak mungkin juga. Ini kan 1. Ah. Kalau 2. punya enggak, ini kan tambah 1. Kalau punya kasus ada kayak Bu Dita 100, 500 pasangan yang pengen nambah 1 lagi. Iya, iya, Berapa? iya. Udah 500 Enggak, tapi ini ya. suamiku pemikirannya kayak abang juga sih. Iya, Jadi makin dia langsung padat. ntar lah simpenan nggak ada, langsung gitu. Iya. Ntar yang 10 tahun lagi tuh aku udah kayak gini, sementara anak kita 10 tahun lagi, dia tuh mikirnya ke situ. Jadi aku oke lah gitu. Cuman ya itu tadi kan pencegahan ada, Benar, cuman benar, kalau benar. memang kaderullahnya dapat, Oh, ya berarti kalau- kita harus bertanggung benar, jawab benar, dong tanggung dengan jawab, ya. anak ini gitu. Berarti bapak memang keren pola pikirnya. Jadi dulu suami Wih. Se- Makanya nikah. Iya. Makanya nikah Bang Arif supaya tahu gitu. Aku takut loh bang. kasih cermin, kasih cermin. Sok ngajar kan ya. Tahu belum nikah juga. Karena aku belum siap ya kan bang. Mana misalnya lagi Iya. kata ibu kan. Nah, Makanya buat iya, teman-teman Bang. yang Ah. mau menikah dan yang sudah menikah, saran aku nih, opini aku, jangan buat anak banyak-banyak. Kenapa? Yang paling nampak macet, padat. Saya belanja di pasar guys, kalian tahu. Desak-desakan di jodoh, dipijak kakiku saking padatnya penduduk Batam ini, emos ya gue. Antri di bank panjang kali, banyak kali penduduk, udah kebanyakan. Abang nggak tahu ya sekarang Padat kali. Tiban itu bang. Ayah. Tiban dulu tuh ya paling nggak macetnya tuh masih jam 7 ke atas. Bener. Macetnya di UIB. Itu pun masih pendek loh, pendek. Enggak, macetnya di awal bros malah. Iya, pendek aja. Sekarang jam 7 aku keluar Udah rumah panjang ya. kan. Macetnya Iya. tuh udah sampai Ciptapuri. Parah macetnya. Ciptapuri sampai UIB. Betul. Gila gak sih? Jadi aku tuh nganterin sekolah anakku yang biasa cuma 5 menit.
aku harus berangkat jam 7 kurang. Wow. Kayak kemarin kan karena orang pulang kerja, oke buatlah fine orang pulang kerja karena macet kan. Ini Iya. kemarin sampai malam bang, sampai jam berapa kemarin? Enggak, pulang kerja pun aku tuh biasanya dulu kalau aku kerja di Batam Center ya, aku tuh pulang paling enggak 6:30 lah, itu udah Iya. aman tuh. Sekarang Kemarin enggak. aku pulang jam 7 lebih. Masih Aku macet. masih kena di Seladi. Masih macet itu. ampun, Dari Seladi kita kan gitu. agak di atas tuh kan. Iya, Jadi iya, kita iya. nampak ke Nampak bawah macetnya semua, bang. iya. Gila. Itu aku sering parah. video loh karena dua arah macet Iya, kan. iya. Jadi tuh lampunya kan keren banget nih, keren di Iya, video iya, sih. iya. Tapi ya kita kan nunggunya macet. kan. Hahaha, Yang buat macet. bumi Indonesia itu rusak, kacau balau, bla 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 sebagainya, kita juga. Jangan salahkan orang, jangan salahkan pemerintah, dan jangan salahkan Tuhan. Yang buat misalnya pantai tercemar, karena kita juga buang sampah Aku nggak sembarangan. pernah kok buang sampah. Ya aku memang pada oke tempat. lah, Iya. kita organ negara yang Enggak. baik nih misalnya. Itu satu. Yang buat macet siapa? Kita juga. Kan Kalau- kita juga yang buat macet. Kalau soal sampah boleh kupotong nggak sih? Ah, Sebenarnya sih kan kalau dulu nih kita tuh diajari Hmm. buang sampah pada tempatnya. hmm. Sekarang tuh udah dirubah. Jadi Jadi pilahlah sampahmu sendiri. Pilah. Oh, Ah. iya. itu lebih halus atau memang lebih keras? Memang harus pilah. Jadi kan istilahnya nih kita Kalau buang cuman sampah. dipilah aja, tapi nggak dibuang di tempat sampah gimana? Enggak ya dipilah kan enggak. Itu enggak semuanya masuk sampah loh, Bang. Iya, kan ada bisa jadi untuk organik Iya, apa gitu kan. contoh nih Nggak, tong gini, sampah dipilah, tapi setelah dipilah letakin aja di tanah gitu. Gimana? Enggak gitu, Siapa Bang. tuh dia? Jadi gini Iya kan? nih, kan kita nih ini kan, ini selesai minum. Ah, nih tutorialnya. Itu kopi. Iya. Enggak, jadi ini kan, ini selesai nih. Kita Ah. buang ke tong sampah situ. Ah, Terus udah kita nggak mau tahu lagi Masuk kan. jokes. ah. Tiba-tiba ini tuh ketimbun aja di TPA, padahal ini tuh terurainya ini plastik. loh, Susah Bang. ya benar. Ini masih mending ini kertas. Ah. Itu lama, nggak Oh, ini bisa. terbuat dari kertas ya, Dipilah kayak memilih kan, diklasifikasikan itu artinya kan. Iya, jadi kalau basic nggak bisa basic juga sih gimana ya. Hmm. Jadi tuh sekarang kan aku tuh selalu menekankan ke anakku karena aku baru belajar memilah sampah kan bahwa nah ini loh kalau sampah organik itu istilahnya yang bisa membusuk ya. Ya. Kamu buang ke sini karena aku punya komposter rumah. Hmm. Jadi itu nanti akan jadi kompos. Tahu kan Bang pupuk kompos. Nah, Iya. Jadi sisa-sisa makanan termasuk Situ lah ya. tulang itu larinya ke situ. Nah, ini Dan- logisnya. Nah, pembusukan. kalau plastik-plastik ini aku bersihin, ini kan ada bekas kopi. Hmm. Ya mungkin nggak usah disabun lah ya, nggak usah disabun, cuma dibersihin. Plastik sendiri, kertas sendiri. Hmm. Nanti plastik ini akan ada orang yang ngambil, Diolah. didaur ulang. Iya, iya. Karena kalau ini semua lari ke TPA dan ini kan kecampur nih, kan kita ngebuang kayak gini nih, masih Iya, sisa. iya, iya. Ini kan pasti akan jadi bakteri kan. Benar, ngebusuk. benar, benar. Ngebusuk plastiknya nggak hancur, tapi kayak dia kan apa ya, sampai ada ledakan di TPA, TPA menggunung. Iya, iya. Serius. Iya. Bang gunung. Heeh. Bahkan kadang ledakan itu karena ini loh apa sih? Kayak gas-gas gitu ya, kaleng-kaleng itu. Kaleng-kaleng itu kan juga harus sebenarnya ada treatmentnya. Itu kan kita selesai pakai buang, selesai pakai buang. Di TPA numpuk orang nyari pakai arit itu kan, nyari Iya, iya, plastik. iya, iya. Dikrek gini, dar. Kayak Oke, gitu. oke, oke. Nah, Jadi kalau mau ntar Iya. ngobrol soal sampah, aku lebih dalam lagi materinya. boleh bisa, siap-siap. Boleh lah. Oke, logisnya aku ambil ya. Sebelumnya buang sampah pada tempatnya. Sekarang jadi Dirubah. Buang pilah sampah, Pilahlah sampahmu. sampahmu. sendiri. pilahlah sampahmu sendiri. dari kalimat aja linguistiknya buang sampah pada tempatnya itu lebih simpel, lebih gampang dilakukan Iya. dibanding pilahlah sampahmu. Realitanya di lapangan melakukan yang paling gampang itu pun susah loh, apalagi memilah. Memang. Nah, coba diubah lah itu, ya kan? Cuma gini loh, istilahnya apa? Kalau ini aku ngerti. Istilahnya kan kita tuh udah dari kita kecil ya Bang ya. Aku nggak Iya. tahu Bang kecil umur berapa, dia nggak ngaku dia lagi. Tapi dari kita kecil tuh udah ada pelajaran kan, Ah. buang sampah pada tempatnya. Benar. Tapi sampai sekarang tuh aku di jalan aja aku sering negorin orang-orang loh. Aku nggak tahu orang tuanya nganggapnya gimana lah. Guys, Jadi kalau ada anak kecil, Buang sampah. sweat gitu. Jadi sampahnya buang deh, aku gituin. dimarahin pasti. Hah? Pasti dia nggak terima. Enggak, orang tuanya malu terusan. Hmm. Nah itu lo tong sampah gitu. Oh Terus kan. gitu. Jadi aku ya udah siap lah tebel muka lah dimarahin daripada. Iya sih. Maksudnya dari aku kecil sampai gede tuh, padahal pelajaran itu tuh udah ada kan di setiap Benar, pelajaran benar. bahasa Indonesia PPKN. Toh nyatanya orang-orang masih buang sampah kan seenaknya. Iya, iya, iya. Berarti bagus lah Bu gitu kan, ibaratnya kita loyalitas untuk ini hal itu kan. Pokoknya Ya kita itulah. semasih hidup kayak gini harus ngasih dampak yang Iya, positif betul. buat orang lah. Misalnya kalau ada yang melakukan buang sampah,
tegur Iya. gitu ya kan. Ada yang terus lampu Istilahnya- merah, tegur gitu. Istilahnya dengan kita ngebuang sampah di tong sampah aja dampaknya masih gede. Iya, benar, Apalagi benar, benar. yang ngebuang sampah di sembarang tempat gitu. Kalau di kan. Singapura kan itu tong sampahnya kan ada berapa jenis? Iya. Organik, plastik, apa gitu kan? Ada 3 tuh berapa itu? Warnanya beda-beda kan? Iya. Ada hijau, ada kuning, Iya, gitu-gitu di karena itu Singapura. untuk ini. Ada yang plastik sekarang gitu. di Jawa tuh udah mulai. Udah belum Kayak gitu, Bu. Udah kayak gitu. Tapi di Batam belum ya? Di Batam belum. Belum, Jadi itu kan belum. aku sempet nge-request aku mau jadi mitra. Aku kira Oh, dengan jadi mitra tuh mereka akan menggratiskan ongkos kirim sampah benar. ke sana karena kan di sini pengolahan sampah plastik nggak ada dan sampah baterai itu apa ya? Baterai kabel Iya. cas. Iya. Itu nggak ada, jadi harus dikirim ke Jawa. Tapi nggak bisa juga, ternyata kita yang harus ongkos ke mereka. Jadi maksudnya harapanku sih ini tuh bisa ngeluas lah pabrik pengolahan ini. Benar. Betul. Di Karena samping di itu Jawa- bantu ekonomi juga itu kan, Iya. UMKM lah masuk Iya, itu UMKM. masuk ini. UMKM juga. Benar. Muter-muter Bantu lagi juga sih. untuk ini kan. Semangat buat UMKM yang ada di Indonesia. Kabarnya 2023 resesi lah, tahun gelap gulita lah, pintu kiamat lah. Buat teman-teman pelaku UMKM yang ada di Indonesia ini, tetap berkarya, tetap buat produk, ciptakan Betul. produk yang terbaik dari kalian, pasarkan sesama WNI aja dulu, sesama kita, kasih jual ke teman, kerabat, tetangga satu kantor dan ya orang sekitar lah pokoknya gitu. Terus buat teman-teman yang tahu kalau temannya punya UMKM, ya kita support Support ya. lah, bantu promosiin, bantu Bantu beli, promosi, bantu ya. beli. Ya salah satunya inilah aku udah bantu si Pitu Coffee dari rumah. Terima kasih. Nanti gajinya. Udah ada lagi. Jadi Tapi- inilah apa? UMKM lokal kita sekarang Udah naik ya? Keren sih. Ya, semangatnya tepuk tangan dulu dong buat UMKM kita. Semangat. Khususnya yang ada di Batam, di Kepri juga ya, semangat UMKM-nya. UMKM the best. The best. Pecinta kopi, penikmat kopi, pebisnis kopi yang punya coffee shop, tetap semangat Semangat jualannya, terus. iya kan? Pastilah harus semangat. Tapi intinya gini deh, Bar percaya nggak 2023 ini akan kiamat akan dimulai gitu? Enggak. Nggak percaya. Percaya. Alasan utamanya apa sih? Karena Itu kalau kita- hoax aja gitu. Hoax aja sih kalau menurut aku. Nggak yakin. Iya. Karena dari dulu udah sering dibilang kiamat gitu ya. Cuma aja jadi. Nggak jadi-jadi. Berarti karena itu nggak percaya. Nggak percaya. Itu alasannya. Oke. Percaya. Sekarang nih, Tante Dita. Tante. Adik. Tante Dita, percaya nggak tahun depan tahun resesi, tahun pintu kiamat dibuka katanya? Kalau tahun depan persis kayaknya enggak sih, Bang. Di Januari Cuman gitu. dimulainya iya, katanya kan aku kira cuman kami aja yang lagi kesulitan ekonomi ya. Ternyata Yang lain juga. iya waktu aku baca ini tuh masih akan berlangsung 5 sampai 8 tahun ke depan. Terus aku cerita ke suamiku kan, ternyata bukan cuman kita loh, ini memang seluruh Indonesia Iya benar nih. benar. Jadi masih ya mungkin bukan kiamatnya langsung di Januari, cuman mulai. Pelan-pelan. Mulai. Tapi dari sisi ekonomi ya, percaya nggak dari sisi ekonominya 2003 akan resesi, akan gelap gulita, akan anjlok gitu parah atau gimana? Akan adakah kesamaan dengan krisis moneter dengan tahun 98? Kalau aku bilang sih sekarang udah Jangan mulai lah. ya, Bang. Sekarang udah mulai. Udah mulai. Iya. Udah mulai. Inflasi juga Cuman aku bilang 2023 belum. belum anjlok sekali lah Belum gitu. anjlok sekali, Belum, cuman belum. ini tuh sudah mulai. Ada tanda-tanda. Ya. Udah mulai gini Iya. ya. Tapi Udah misalnya mulai, ya. tahun depan udah mulai ada apa nih, jantungan nggak deg-deg, aku nggak ada duit loh, aku mati lagi gitu gimana, aku nggak ada tabungan loh. Sebenarnya aku sekarang udah deg-degan sih, Bang. Udah bergetar gitu. Karena Bang ngangkat topik ini, aku juga kemarin sejujurnya lagi ngomongin ini sama suamiku sih. Oh, Terus dia juga nyebut itu. Iya loh, Benar. ini tuh hampir sama kayak moneter Oh, 98. Bening. Merasa kedoktrin ya? kenapa? Aku kedoktrin kayak. Ini aku posisi gini mendoktrin atau kayak mana nih? Aku kok merasa Jadi takut gitu ya? Enggak, jadi kok kecil gini ya gini. Enggak, serius, kamu Emang harus iya? mulai nabung sih. Bener. Iya. Beneran. Merokok kurangi lah bang. Ini Vape udah mulai, juga. udah mulai. Gua Iya. satu mulai gitu ya. ini. Berhenti Udah aku mulai. merokok udah. Apalagi resesi nih tahun Jadi itu 2020. kita jualin aja yuk. Yalah, yalah Bu. Gini bang Rip, resesi kan nanti tahun depan nih ekonomi anjlok. Hah, Gaji di sini nggak naik. Iya, Itu lebih parahnya. jadi kayak mana aku ini udah? Aku ini kayak Harus kenapa? cepat ngambil keputusan Zak. Ditanya udah nggak ada. Aku ini kayak mana ini? Parah kan? Ih, kacau ini udah. Gaji misalnya masih di angka itu. Iya. Padahal Jadi
nasi padang atau apa gitu Oh my udah God. 40.000 sebungkus loh, yang biasanya 10 jadi 40 sebungkus. Gaji gitu-gitu aja sampai 2003. kita kan kasih makanan loh. Oh, kasih makan. Mungkin di coffee shop lain enggak, tapi kan Oh, di sini enggak. kalau ngaku enggak, jadi makan kan Ah. bisa ya. Memang Jadi memang Pitu percaya Cafe ya? the best. oke, Ya. memang pitu-pitu tuh yang percaya. Saya percaya tahun depan udah mulai. Sekarang kayak udah mulai sih. Udah mulai, tapi Sekarang percayalah mulai. 23 mulai kiamat dunia dari sisi Cuman, ekonominya. Emang boomingnya gosipnya Januari 2023. Iya, ya dibilang Mana-mana 2023 udah. tapi Iya. udah dimulai Iya. gitu. Aku belum dengar, nanti aku cari berita dulu Ibu deh. cari. Hampir semua negara inflasi loh. Itu memang iya Iya, sih. hampir semua negara inflasi. Cuman Dan angkanya Indonesia drastis enggak. tinggi. Indonesia enggak, kan balik ke bahasan awal nih. Oh, inflasi juga, tapi angkanya Tapi nggak nggak tinggi-tinggi tinggi. kali sih. Juga pencapaian ekonomi kita juga agak bagus juga sih Iya. gitu. Indonesia kan the best. Nah, masih di bawah 10% sih kita masalahnya inflasi kita. Masih antara 2 atau 3%. Ah iyalah kecil lah, dia gitu lah. Ya nggak nyampe lah 10 pokoknya. Berarti Pak Presiden sekarang 3 periode, enggak ya? Nggak bisa. Oh, bisa. Enggak boleh kampanye. Nggak bisa. Tapi dari Jadi, sekarang Kalau ya, kita membahas presiden ya, kira-kira kalau menurut ibu siapa lah bu? Kalau untuk diri ibu ini kan gantian kan 2024, nggak ada ini yang rekomen Ya gitu. sebenarnya sih Ranita Oh, iya. Prasida nomor 1. siapa? Enggak ya? Aku lah. Capres yang lagi hits itu. Nggak ngerti. Kita kan butuh pemimpin supaya bisa mendongkrak ekonomi tahun depan, menjaga stabilitas ekonomi. Iya betul. Wow, gitu kira-kira pemimpin yang jago Aku di bidang tuh- itu siapa lah? Aku tuh sebenarnya dari kapan lalu tuh apa ya? Yang Bu Dita peduli, jagoin siapa? Tidak peduli, apa sih? Oh, tidak peduli. Cuman peduli. katanya kalau Golput. kamu nggak peduli, kamu kira kebijakan ekonomi dan sebagainya itu lahir bukan dari orang yang tidak kamu pedulikan. Oh, Istilahnya kan itu iya tergantung benar. sama presiden kita juga Iya, iya. sebenarnya. Berarti presiden kita Ini sekarang- iseng-iseng aja sih, pengen tanya Iya. jawab iseng-iseng Tapi aja. aku nggak ada Siapa? jagoan loh. Masa nggak ada? Nggak ada jagoan. Nggak ada jagoan. Kalau abang ini kan Ahok kan? Lah, aku kalau bisa Ahok jadi presiden. Cuman di medsos, di semua lembaga survei 3 nih. Pak Ganjar 1, Pak 2 Prabowo, urutan ketiga Anies. Yang 4 ke 5 itu ada Puan Maharani, ada Bu Ridwan Risma Kamil. nggak? Masuk juga, Kofifa juga masuk, Ridwan Kamil juga masuk, AHY Turis juga malah masuk. berarti. Cuman 3 teratas, Ganjar, Prabowo, Anies. Sampai sekarang. Pak Ganjar nomor 1. Iya, rating tertingginya. Angkanya, persentasenya. Yaudah kita pegang siapa taruhan nggak? Boleh nggak sih taruhan? Ya, paling Nggak boleh. taruhan kopi aja Nggak boleh ya. ya? Nggak boleh taruhan sekarang kan kasusnya makin ini sekarang. Masa ibu nggak tahu sih? Oh iya nanti ditangkap pula. Iya. Dapat pula ya kan. Iya. Oke lah. Tetap Laku Ahok kalau- sih, laku Ahok. Kalau aku yang kalah, aku traktir kalian kopi di situ. Jangan Kalau kalian berdua begitu. ngasih apa-apa. Jangan Kan nggak begitu. boleh taruhan. Kalau ini kan saya kayak aku Oh, ngasih iya. gratis aja. Berarti aku ngasih jatah awak ke ibu lah Oh nanti. gitu. Kan nggak apa kan? Berarti aku bayar Abang-abang satu. kasih Dari apa, yang Abang? 3 itu aku nggak ada pilih. Hah? Dari yang 3 itu kan aku nggak ada pilih, nggak ada Iya. Jadi jagoan. jagoan abang Kan siapa? Ahok. Ahok kan nggak mencalon. Makanya. Kenapa dia nggak mencalon? Ya kan kita belum tahu sih calonkan dia Aku atau nggak enggak kan belum ngikutin keluar politik gitu. sih, nggak ikutin politik. Cuman dari segi pemimpinan, ketegasannya, kerasnya, cuman itu aja. yang Oh, aku- siapa Oke, nih? Kok untuk siapa Pak nih? Ahok udah ada pendukungnya untuk jadi presiden. Oke, Pak Ahok akan segera. Aku belum pernah jumpa Pak Ahok. Satu saat kita bisa jumpa Pak, ngobrol-ngobrol dengan Pak Ahok. Wih, sedap Gitu, kali. iya. Pak Ahok the best. Kalau Pak Ahok merasa jadi presiden Indonesia, yang koruptor, ketar-ketir itu. Nanti kalau ketemu Pak Ahok, aku yang kameramen ya, Bang? Ya. Enggak butuh Mau lagi. minta tanda tangan Enggak, aja enggak, sih. enggak butuh lagi. Kita udah punya videografer yang lebih handal. Masa? Yang buat jemput Pak Ahok kan Iya. aku ada mobil nih, Ya Bang. biar aja menjemput kok kamera menjale bu gantikan aku. Nanti nggak usah diganti. Ini videografernya. Oh, bukan dia juga. Jadi aku ini siapa ya sekarang? Ya udah Bang, mulai Enggak, besok. pemeran pengganti aja. Mulai besok dia nggak usah lagi podcast di sini. Oh iya ya. iya. Jadi aku ganti lokasi lah ya. Nggak bisa lah bang. Ya, aku nanti akan pindah ke lokasi channel agak lain. Iya. Ini dikat kan? Apa? Dikat kan yang ganti. Ini acara apa ini? Ini acara apa gini lampu-lampu ini? Iya, karena malam sudah mulai larut, Oke, teman-teman. bentar. Arif milih siapa? Awak. Megang yang 3 itu siapa? Kalau menurut memang Ahok sih. Dari yang 3 itu nggak ada yang kamu pilih. Nggak ada, Ahok. Ganjar, Prabowo. Memang Ahok kan Ahok. ibaratnya tegas memang. Iya. Dari awal pun Belum ibaratnya. pernah lihat Pak Ganjar ya?
Belum. Kalau di medsos, kinerjanya, kan? iya lumayan, tapi karena kurang keras lah gitu. Masih kalau dia jadi presiden, di bawah-bawahnya itu masih bermain. Kalau kayak Ahok, lihat tuh ketika dia di DKI Jakarta. Iya. Oh, banyak ketar-ketir, banyak nggak setuju, banyak yang tertangkap DPRD segala macam gitu. Karena- Apalagi dia presiden, habis tuh. Kalau dia kan ibaratnya ini Bu, memang Iya. Tapi ya sih, tapi kan dia memindahkan orang-orang ke rusun itu Itu kan payah karena warganya nggak mau. iya. Dia Maksudnya tinggal harusnya- di daerah kumuh. harusnya pendekatannya tuh lebih manusiawi ya. Udah manusiawi, cuman ngomong aja yang agak frontal Iya, dia agak- gitu. agak Emang kasar. gitu lah dia. Memang gitu. Kalau di karakter Medan orangnya. ya kayak gitu kasar kali, Iya. teriak kali mata kau le, gitu ya kami di Medan. Iya. Tapi kami nggak, Orang Medan, iya kami nggak ya. sakit hati gitu. Apalah apa kau mata kau gitu. Weh, usah kalian rame-rame Ah. ke situ, pecahkan kepala kalian di situ. Ah. Udah bubar kalian. Udah hujan nih, udah hujan. Bubar. Udah hujan ini, basah nanti kita basah. Ah, gitu kan. Kayak gitu Ya, di kayak Medan. gitu. Dari tadi pun hujan mas. Nah, jadi kalau Ahok misalnya jadi pemimpin awak di Medan atau di Tanah Batak, Memang agak keras. biasa aja gitu Biasa karena aja udah sih. biasa keras. Tapi Bu Risma juga marah-marah tapi terima-terima aja sih. Apa Karena- karena ibu ya? Iya, Iya bisa sih. jadi. Kan ibu ini. Karena ya politik identitas itu pasti bro masih nempel di kepala kita. Iya sih. Oh itu aku nilai cuman satu kurangnya, mungkin dinilai orang ya cara gaya bicaranya itu aja. Kalau menurut aku sih, yes. Iya kan, itu aja Ini kurangnya. jadi nyambung ke pemilu presiden Nah. 2024 ya. Tadi kan Kita pengen tahu siapa pemimpin yang bisa menopang ekonomi tahun depan, yang jago membuat stabilitas ekonomi gitu loh. Kira-kira dari capres-capres yang Pak udah Jokowi 3 periode. gitu. Konstitusi nggak ada. Dia harus lawan konstitusi. Ya udah lah, aku Pak Ganjar, kalau enggak Bu Risma. Nggak boleh harus satu Bu. Banyak kali tuh. Satu aja lah. Iya. Kalau Bu Risma jadi capres, masuk jadi capres, pilih Ganjar atau Bu Risma? Susah karena Bu Risma perempuan. Iya makanya aku bilang pilih salah satu. Agama sih memang. Kalau jadi nih, ini contoh Pak Ganjar pasangannya si X lah, urutan satu. Pak Ganjar Urutan pasangannya kedua Bu Risma. jangan, Gitu. itu nggak jadi pilihan. Kenapa? Baru pilihan kedua Bu Risma dengan wakilnya si X gitu. Pak Ganjar Siapa? apa sih partainya? PDIP, Bu Mega. Ya nggak Guys, bisa lah. Bu. memang kalau jam segini kita memang bahas politik, makanya itu udah malam. Udah Ini jam tahu kalian udah jam berapa ini? Jam 2. Kepalaku udah basah ini, udah basah. Ha, udah. Tetangga sebelah, air ini tuh di atas kepenuhan udah. Oke, Nah, intinya kalau jadi tahun depan kiamat dunia, siapapun presidennya, dimanapun keadaan dunia dan Indonesia, yang pastinya Iya, kuat-kuat doa lah, betul. banyak-banyak saving money, Iya. tabung-tabung Ya, uang, presidennya harus jago ya. hemat-hemat, presidennya juga kita doain dapat yang jago, bisa Berarti menjaga ekonomi jangan pilih Indonesia. Erdogan lah ya. Dia udah Iya. bikin Turki 84% Ah. inflasi. Dia kan itu. Padahal aku jagoin Erdogan loh. Panggil lah datang ke sini. Kenapa dia malah bikin seperti itu? Oke, besok kita kedatangan Erdogan. Oke, kalian jangan kemana-mana ya. Oke, cukup demikian ngobrolan kita malam ini. Kita mau pamit Iya. undur diri Aku aja. bahas presiden Rusia. Enggak. Udah, Bu. Oh nggak boleh ya? Next time aja. Udah kepenuhan Bu airnya. Oke. Presiden Rusia siapa namanya? Apa? Presiden Putin, Rusia Putin, sekarang Putin. Jadi Putin itu ya, nggak Ah. boleh ya? Adalah udah hujan nih. Iya. Karena ini hujan, kita outdoor, kita mau cabut, kita mau istirahat dulu guys. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku Oke. Samuel Silaban. Dan aku Arif Ritonga. Paning Dita Presiden. Jangan Iya, lupa Min. subscribe channel ini biar kami sering membuat konten seperti ini. Walaupun hujan-hujan kayak gini, kami nggak bakalan gentar. Mana kopi saya Bu? Oke, thank you. See you next time. Bye bye. Horas Podcast Silaban.